Pemirsa, langsung saja kita akan membahas terkait dengan hal ini bersama dengan sejumlah narasumber yang tergabung melalui sambungan virtual, di antaranya ada Direktur Eksekutif Trias Politika, Mas Agung Baskoro, Wakil Sekjen Partai Gerindra, Mas Andi R. Wijaya, serta Ketua DPP PKB, Mas Syaiful Huda. Halo, selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Halo Mbak Soga, Mas Andi, Mas Syaiful, pemirsa semua. Baik, saya mau ke PKB terlebih dahulu. Jadi Mas Syaiful Huda nih terkait dengan kelakar atau jokes ya yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam acara retret kemarin itu kira-kira sebenarnya apa sih yang ditangkap oleh PKB dari candaan tersebut? Ya, karena Caimin yang hadir, saya kira Caimin yang merasakan suasananya seperti apa. Memang ketika Pak Prabowo menyampaikan terkait dengan solid nggak sih koalisi, itu memang di akhir di akhir forum di mana beliau setelah menyampaikan terkait dengan agenda detail pemerintah untuk tahun 2026 harus seperti apa dan perbaikannya seperti apa. Nah, di ujung kira-kira guyonan terkait dengan soliditas koalisi. Dan itu wajar memang kalau yang ditanya PKB, karena PKB gabung setelah Pilpres. Dan jadi candaan kira-kira begitu. Baik, nah kalau mungkin dari PKB masih malu-malu mungkin untuk menyampaikan sebenarnya terkait dengan kelakar ini apa makna yang didapat atau mungkin apa cerita di balik layarnya. Nah saya ingin ke Mas Andi, kira-kira kalau dari Gerindra sendiri apakah sebenarnya Pak Prabowo sempat membahas terkait dengan penilaian soliditas dari koalisi selama 1 tahun terakhir mungkin sehingga ada kelakar yang keluar nih terkait dengan sepertinya harus diawasin nih. Ya itu bercanda aja Mbak. Itu kan forumnya break ya, menjelang forum tertutup gitu. Jadi sudah menjadi tertutup, meminta media untuk istirahat di luar, makan, ngopi gitu. Ya wajar kalau bikin bercandaan gitu. Jadi biar ya riuh sekaligus untuk menutup forum yang terbuka itu gitu. Ya biasa seperti itu Pak Prabowo gitu. Tapi kan memang tadi Mas Huda juga sudah mengungkapkan kalau memang PKB bergabungnya belakangan gitu. Dan memang unik dengan PKB ini. Kalau nggak salah mungkin Mas sudah bisa kasih penjelasan juga. Baru sekali belum pernah berkoalisi dengan Gerindra. Hampir koalisi iya gitu, hampir koalisi. Nah disitulah kan sempat bikin sekretariat bersama waktu itu. Nah akhirnya kan nggak jadi kan Mas Huda gitu, nggak jadi jalan sendiri. Nah mungkin momen itulah. Karena Pak Prabowo ini kan mengedepankan loyalitas ya, Pak. Jadi soliditas, loyalitas itu pasti sangat diingat gitu ya. Banyak lah ya beberapa pelajaran-pelajaran ini. Nah mungkin itu yang mungkin terbersit gitu. Bukan berarti ada keraguan, enggak juga. Itu saya kira karena beberapa melewati momen-momen politik dan dianggapnya mungkin baru saat ini nih bergabung dalam koalisi di pemerintahan beliau gitu. Jadi ya, tapi itu saya yakin hanya kelakar saja, bukan. Baik, pure jokes ya, kurang lebih seperti itu Mas Andi. Aja, karena kan forumnya kan memang forum akan itu tadi ya, menjelang break, menjelang forum tertutup itu dan meminta media untuk istirahat di belakang gitu. Jadi ya dibikin riuh gitu. Baik. Nah, itu aja sih. Tapi kalau mungkin dari perspektif Mas Agung nih, sebagai ahlinya membaca apa yang terjadi di balik panggung, di balik layar. Nah, kira-kira apa sih Mas yang Anda lihat dari kelakar yang disampaikan, apalagi sebelumnya sempat membahas terkait dengan memastikan masih solid nggak sih? Terus ujung-ujungnya sempat menyinggung soal harus diawasin nih. Kira-kira gimana nih Mas Agung? Iya, ini kelakar yang tak sembarang kelakar ya, karena itu muncul dalam top of mind-nya Pak Prabowo. Dari banyak ketum kok Caimin yang disasar gitu ya. Kan ini menarik, berarti Caimin ini nggak main-main ya. Bukan ketum biasa lah seperti itu. Tapi yang jelas begini, ada track record yang menarik secara personal dari Caimin yang kita kenal sangat gesit, ya lincah, ya kemudian licin ya satset tangkas macam itu yang itu bisa jadi membuat ya banyak pengaruh dan perubahan signifikan dalam peta koalisi dan perpolitikan tanah air. Peta pertama ketika pra-Pilpres,
ketika sudah ada sekretariat gabungan, tadi sempat disinggung oleh Mas Andi, tiba-tiba Caimin bermanuver menukik tajam ke dalam gitu ya, berpindah haluan ya, diikuti juga oleh Mas AHY. Jadi tukar peran, tukar baju gitu ya. Caimin nggak jadi cawapres karena Mas Gibran masuk, kemudian akhirnya dipinang oleh Mas Anies. Nah kemudian yang kedua, ketika sudah di dalam koalisi, track record Caimin, tahu saya sangat konsisten dan sangat loyal. Ya, ketika bersama siapapun, Pak SBY, Pak Jokowi, di masa Pak Prabowo ini kita lihat, karena kemarin sempat menyuruh Mas Raja Juli Antoni dan Pak Bahlil taubatan nasuha. Ya itu sempat ger-geran itu. Nanti Mas Saiful bisa menjelaskan. Ini taubatannya maksudnya yang nasuha seperti apa kan? Di dalam koalisi berarti taubatnya kok hanya kepada 2 orang, nggak bareng-bareng seluruh jamaah Kabinet Indonesia Bersatu. Nah yang jelas PKB ini menentukan ya poros politik nasional. Karena backbone ya ormas NU-nya, backbone juga kita tahu kalangan Islam tradisionalis di luar NU semacam itu. Sehingga Caimin sen ke kiri pun itu harus dipantau kalau bahasa Pak Prabowo. Apalagi memutar arah kan bahaya ini barang. Seperti itu Mbak, saudara kira-kira pengantar ya. Baik, memang kalau dilihat yang paling terakhir juga, kita lihat ya di kontestasi Pilpres kemarin awalnya menjadi rival tiba-tiba masuk ke dalam koalisi. Jadi memang sangat licin atau kita bisa bilang belut lah ya Caimin ini memang menarik sekali dalam peta politik tanah air. Nah kalau begitu Mas Syaiful Huda, apakah dari PKB memang melihat bagaimana Ketua Umum PKB ini memiliki cara memimpin yang cukup unik, bisa bermanuver dengan begitu cepat tanpa disadari mungkin pergerakannya tiba-tiba sudah berubah haluan, dan bagaimana PKB merespons ketika banyak pihak yang menilai saking licinnya, dalam tanda kutip, saking satsetnya nih, akhirnya perlu banyak mata yang mengawasi gerak-gerik dari PKB. Silakan. Ya, kira-kira lebih pasnya kira-kira Caimin sebagai pemimpin nahkoda dari partai yang relatif, saya kira masuk papan atas pemilu 2024 kemarin, menempatkan PKB ranking keempat nasional dan punya keunikan sendiri bagaimana mempertahankan dan untuk memperluas jaringan itu, kira-kira gitu. Tapi itu semuanya dalam situasi ketika PKB belum menjatuhkan pilihan, kira-kira begitu. Tapi begitu PKB sudah menjatuhkan pilihan politik, misalnya koalisi dengan pemerintahan tertentu, kami termasuk saya kira track record yang tadi saya sampaikan juga oleh Mas Agus, saya kira Mas Agung tadi, bahwa ya PKB termasuk yang punya fatsun dan komitmen yang kuat. 10 tahun pemerintahan Pak SBY, 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, walaupun dinamikanya begitu luar biasa ketika pemerintahannya Pak Jokowi, kami tetap menjaga itu sampai di ujung pemerintahan Pak Jokowi. Dan ketika kami hari ini misalnya sudah menetapkan pilihan bergabung menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo, saya kira ini termasuk yang akan kami pegang penuh komitmen ini gitu. Nah ketika kemarin misalnya isu didorong koalisi permanen, kami termasuk yang menyetujui itu. Ayo untuk bagian untuk menguatkan konsolidasi pemerintahan supaya efektif di bawah pemerintahan Pak Prabowo, kami termasuk yang mendorong untuk koalisi permanen ini bisa dijalankan. Baik, baik. Nah, tapi kalau dari Presiden Prabowo sendiri nih, Mas Andi di Gerindra, apakah pernah mendengar terkait dengan spesifik mungkin pastilah ketika sudah berjalan koalisi dalam setahun terakhir masa pemerintahan kurang lebih ya, ada yang pasti mendapatkan rapor biru ataupun rapor merah, catatan bagus ataupun catatan kurang. Nah, apakah Ketua Umum PKB ataupun PKB dalam garis besar nih ya dinilai belum memenuhi terkait dengan harapan ataupun ekspektasi dari Presiden Prabowo Subianto mungkin? Sebenarnya banyak faktor ya. Pak Presiden ini menilai atau melihat ya bagaimana kapasitas mereka dalam berada di koalisi gitu. Jadi melihat dari kompetensi, ya, prestasi,
kemudian loyalitas. Jadi banyak hal. Mungkin ada yang dia kompeten tapi kurang loyal, atau loyal tapi kurang kompeten. Jadi banyak faktor gitu. Jadi variabel-variabel itulah yang menjadi pertimbangan Pak Prabowo dalam memutuskan apakah ini kader atau teman koalisi yang bisa diajak maju ke depan, atau person-person misalkan yang memang ya sudah reshuffle aja gitu. Jadi banyak hal pasti Mbak. Jadi kalau Mas Agung mungkin juga sudah bisa mengutarakan lah beberapa hal terkait dengan faktor-faktor tertentu yang menjadi pertimbangan presiden gitu. Baik. Pertama untuk dukungan koalisi, kedua mungkin dukungan di kabinet ya. Itu kan sesuatu hal yang berbeda gitu. Mungkin ada yang dianggap wah kurang loyal atau secara program mungkin tidak inline, tapi dukungan politik diperlukan. Ini kan banyak terjadi kayak gitu ya. Dalam sejarahnya dari presiden ke presiden akan selalu kayak gitu. Jadi pasti ada beberapa kelompok atau partai ya, atau di DPR ada fraksi yang mungkin kurang setuju gitu dengan gagasan besar arus utama di koalisi itu gitu. Ya, contoh misalkan dalam pilkada yang dipilih atau kepala daerah yang dipilih di DPRD ini kan ada mungkin ya beberapa masih mengkaji dulu gitu. Betul. Ya, ada yang sudah setuju, termasuk PKB menyetujui ini gitu. Baik. Jadi ada beberapa hal ya dinamika politik yang itu menjadi pertimbangan Pak Prabowo ya dalam menentukan bagaimana atau menilai gitu seseorang atau kelompok dalam arus besar koalisi beliau. Baik, Jadi baik. seperti itu Mbak. Nah, kalau begitu Mas Agung, sebagai orang yang selalu mengamati bagaimana pergerakan peta politik dan Ya. apa yang terjadi di dalamnya, kira-kira dari segitu banyak aspek dan variabel yang mungkin menjadi faktor yang dihitung, yang dilihat oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menilai bagaimana kinerja koalisi ataupun para menterinya ya, kabinetnya ya. Kira-kira apakah memang dari semua nama yang ada, sepertinya PKB ataupun Caimin ini dinilai belum menunjukkan performa yang diharapkan, dan kira-kira variabel apa sih yang paling diperhitungkan sama Presiden Prabowo Subianto jika Anda bandingkan ya karakter beliau, dan tentu berbeda dengan presiden-presiden terdahulu ketika menilai sesuatu hal? Silakan. Iya, saya kira pembentukan kabinet hari ini didominasi oleh perspektif ataupun pikiran-pikiran politik yang sangat kuat. Sehingga memang kita lihat kabinet hari ini sangat besar jumlahnya. Sehingga dalam konteks ini peran Caimin menjadi lebih dominan atau sebagai stabilisator ya, selain partai-partai lain seperti Golkar semacam itu. Karena apa? Tadi PKB itu bisa merepresentasikan kalangan umat Islam ya, apakah dalam konteks basis tradisional maupun ormas ya, Nahdlatul Ulama semacam itu. Yang kedua juga ya, saya harus akui kalau ditanya presiden hanya 2 periode, Caimin ini 5 periode Mbak Soza. Jadi kawakannya bukan main gitu ya. Jadi kalau menurut saya kenapa diperhatikan betul sama Pak Presiden, karena jam terbangnya cukup tinggi nih Pak Saiful ya. Jadi mau nggak mau ya ini harus dipantau ya, lebih panjang pengalaman Caimin memimpin PKB dibanding presiden manapun ini, seperti itu. Jadi menurut saya apa yang menjadi concern presiden, saya melihat bahwa ini sebuah poin plus bagi PKB untuk menjadi stabilisator koalisi, dan dalam beberapa isu PKB cukup loyal dan konsisten ya, apakah soal DPRD, pemilihan pilkada lewat DPRD, soal koalisi permanen semacam itu. Nanti yang membuat PKB tidak loyal, Mbak Soza, biasanya jelang 2029 kalau Caimin nggak diajak jadi cawapres lagi. Paling Baik. seperti itu aja sih kalau menurut saya. Tapi masih terlalu jauh mungkin ke 2029. Jadi kayaknya fokus dulu nih. Sepertinya diharapkan Pak Prabowo ke tahun 2026 karena masih di awal nih. Nah, Mas Syaiful Huda, Mesti loyal PKB, mesti loyal. Saya yakin loyal. loyal sampai Samina wa nanti atona. menjelang Iya. 2029 ya. Iya. Nah, 2029 tunggu dulu kalau gitu. Baik, baik. Nah, Mas Syaiful Huda, jadi bagaimana PKB memastikan bahwa kelakar ini tidak dinilai sebagai suatu tanda kutip ya ancaman atau peringatan keras, tetapi memastikan kalau PKB tetap akan menunjukkan performa yang lebih baik bahkan dalam tahun-tahun ini ketika itu berbicara mengenai kinerja koalisi ataupun kinerja kabinet. Apakah ada target yang mungkin disampaikan Caimin kepada seluruh jajaran PKB yang ada di pemerintahan untuk meningkatkan kinerjanya? Silakan. Ya, Caimin dalam berbagai kesempatan termasuk struktur
pengurus dan kader PKB solid 100%. Mendukung sepenuhnya agenda Pak Prabowo. Nah, karena itu ketika ada candaan begitu termasuk memberi semangat lagi ke kita supaya kita pastikan bahwa PKB terus menjadi bagian dari pemerintah. Dan kalau itu sih tidak jadi pertanyaan karena sekali lagi tadi Mas Agung, Mas Andi juga bercerita bahwa begitu PKB menjatuhkan pilihan, kami loyal dan fatsun 100%. Dan jejaknya ada gitu. Jadi bukan sesuatu yang dari kira-kira bibir janji hari ini gitu. Tapi memang track recordnya begitu gitu. Dan dalam berbagai diskusi, dalam berbagai forum, baik di level DPP, DPW, dan DPC, clear. Clear Kita ya, menjadi semua bagian satu komando dari ya. pemerintahan Pak Prabowo itu full, nggak ada masalah sama sekali. Baik, semua Pada satu saat yang sama, Mbak, saya baik. kira kesamaan kami dengan Pak Prabowo tidak urusan strategis taktis ya. Kesamaan PKB dengan Pak Prabowo memang kesamaan nilai, kesamaan value, kesamaan ideologis. Baik, baik. Termasuk misalnya Pak Prabowo menyampaikan dalam forum resmi PKB, Pak Prabowo akan tegak lurus memperjuangkan pasal 33 Undang-Undang Dasar. Baik. Waktu itu pula langsung kami menyampaikan, ayo Pak kita bangun koalisi permanen. Baik, memang komitmen dari PKB ini tidak perlu diragukan ya, karena seperti kata Mas Agung, sudah banyak sekali bukti yang bisa kita lihat bagaimana PKB bergerak ketika sudah memutuskan sikap kemana akan berlabuh. Nah, terakhir Mas Andi, jadi dari Gerindra sendiri kira-kira untuk kedepannya, apa catatan dari Presiden Prabowo Subianto, baik itu untuk internal Gerindra khususnya dalam menyikapi tahun 2026, karena kinerja juga pasti harus terus digenjot dengan target-target yang sudah ditentukan. Silakan. Pak Prabowo udah pasti menjalankan program-program yang sudah dicanangkan ya Mbak ya. Dari beberapa program, diantaranya program unggulan seperti MBG kan akan terus dikembangkan. Sekarang sudah ada 55 juta penerima manfaat ya, salah satu contohnya itu. Ya dari situ mungkin banyak lah ya beberapa program-program unggulan yang mulai nanti dikembangkan. Saya kira Pak Prabowo akan fokus untuk rakyat, untuk masyarakat, Mbak, dengan mengubah beberapa postur APBN ya, untuk bisa mendeliver program itu sampai ke rakyat ya, mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin progresif untuk menopang itu tadi ya, kesejahteraan rakyat tadi. Baik. Saya kira itu aja sederhana sih kalau Pak Prabowo. Baik, kalau gitu kita harapkan Pak Awa memang yang menjadi kelakar atau candaan ini benar-benar menjadi suatu hal yang membawa tawa ya. Dan kedepannya di 2026 ini soliditas dari seluruh koalisi dan juga kabinet dapat makin terlihat hasilnya di lapangan, khususnya untuk rakyat. Terima kasih kepada seluruh narasumber telah berbagi analisanya bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum. Di sini koalisi kita kuat kan? Ketua partai semua ada semua ya. PKB ada. Pak PKB yang harus diawasi terus ini. Saudara Muhaimin Iskandar. Ah, bercanda. Memang bercanda. Tapi kan ada sejumlah ketum parpol lain, tapi ini kenapa ini bercanda? Sering begitu. Jadi bukan ada maksud lain. Oh, enggak, biasa.